Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas uji T. Apa sih uji T? Uji T merupakan salah satu jenis hipotesis yang sering digunakan dalam penelitian, di mana uji T bertujuan untuk membandingkan apakah rata-rata sebuah populasi atau dua populasi memiliki perbedaan secara signifikan. Uji T itu sendiri ada 3. Yang pertama, uji hipotesis dua arah. Dengan hipotesisnya, HO, nu sama dengan HA, nu tidak sama dengan. Yang kedua, uji hipotesis satu arah sebelah kiri. Dengan hipotesis, HO, nu lebih besar dari atau sama dengan nu O. HA, nu lebih kecil dari nu A. Yang ketiga, uji hipotesis satu arah sebelah kanan. Dengan hipotesisnya, HO, nu lebih kecil dari atau sama dengan nu O. HA, nu lebih besar dari nu A. Nah, perhatikan ya teman-teman, biasanya dalam soal uji T itu, yang disertakan dalam soal adalah HA-nya. Misalkan di dalam soal terdapat kalimat lebih kecil dari, maka uji hipotesis yang dipakai adalah uji hipotesis sebelah kiri, karena HA-nya nu lebih kecil dari. Sedangkan jika di dalam soal terdapat kalimat lebih besar dari, maka uji hipotesisnya yang dipakai adalah sebelah kanan, karena HA-nya nu lebih besar dari nu A. Nah, untuk hipotesis dua arah, jika di dalam kalimat terdapat kata sama dengan atau adalah. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam melakukan uji T. Yang pertama, menuliskan HO dan HA dalam bentuk kalimat. Yang kedua, menuliskan HO dan HA dalam bentuk statistik. Yang ketiga, mencari T hitung. Jika T hitungnya tidak diketahui, maka rumus yang dipakai adalah X bar min nu O dibagi S per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, nu O adalah nilai yang dihipotesiskan, S adalah standar deviasi, di sini simpangan baku ya tertulis ya, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya ada menentukan taraf signifikan, di mana taraf signifikan yang dipakai adalah 0,05. Yang kelima, mencari T-tabel dengan ketentuan derajat kebebasan atau DK sama dengan N-1. Mencari T-tabel ini juga menggunakan taraf signifikan. Nah, jika menggunakan rumus Excel, rumusnya adalah tin V. Keenam, tentukan kriteria pengujian. Nah, di sini kriterianya HO akan diterima jika minus T-tabel lebih kecil dari atau sama dengan T hitung, lebih kecil dari atau sama dengan T-tabel, dan HO ditolak untuk harga min harga lain. Yang ketujuh, membandingkan T hitung dan T-tabel lalu membuat kesimpulan. Kita masuk ke soal. Nah, di sini ada soal tentang hasil jawaban siswa yang mengikuti ujian seni dengan sampel sebanyak 35 orang siswa. Ini sampelnya, ini datanya. Rata-rata nilai ujian tertulis siswa lebih besar dari 70. Apakah hal tersebut sesuai dengan data dari ke-35 siswa yang menjadi sampel? Di sini sudah saya tuliskan kembali data pada soal ke dalam tabel ya, dan juga disertakan no responden 1-35. Nah, selanjutnya kita mencari uji T. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan hipotesis dan menuliskannya dalam kalimat. Hipotesis ini harus kita ketahui dulu apakah data ini termasuk ke dalam uji hipotesis sebelah kanan, uji hipotesis satu arah sebelah kiri, atau uji hipotesis dua arah. Kalau kita lihat dalam soal, di sini rata-rata nilai ujian tertulis siswa lebih besar dari 70. Karena di sini ada kalimat lebih besar, maka data ini termasuk ke dalam uji hipotesis sebelah kanan. Baru kita bisa menuliskan hipotesis HO dan HA-nya. Di sini sudah kita dapatkan hipotesis
HO dan HA dalam bentuk kalimatnya. Nah, HO ini rata-rata nilai ujian tertulis siswa adalah kurang dari atau sama dengan 70. Ingat ya, kalimat kurang dari atau sama dengan 70 ini kita dapat karena data ini termasuk ke dalam uji hipotesis sebelah kanan. Dan begitu juga untuk HA. Rata-rata nilai ujian tertulis siswa adalah lebih besar dari 70. Selanjutnya, menuliskan hipotesis HO dan HA dalam statistik. Sudah kita tulis hipotesis HO dan HA dalam bentuk statistik seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan T hitung dengan rumus X bar min UO dibagi S per akar N. Karena rata-rata standar deviasinya belum kita ketahui, maka perlu kita cari terlebih dahulu. Yang pertama, kita mencari X bar atau rata-ratanya dengan cara ketik sama dengan, ketik average. Yang ini kita klik, lalu kita blok data nilai ujian sendinya dari atas sampai bawah. Nah, jika sudah, kita enter. Maka akan dapat hasil rata-rata atau X barnya. Kemudian nilai S atau standar deviasi dengan mengketik sama dengan menggunakan rumus STDEV. Yang ini ya, STDEV, kita klik. Lalu kita blok juga data nilai ujian seni dari atas sampai bawah. Nah, sudah kita blok, lalu kita enter. Nah, maka kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai S. Lalu N-nya adalah 35, karena N adalah jumlah sampel. Baru kita mencari T hitung. Caranya dengan kita ketik sama dengan, buka kurung, kita klik nilai X. Selanjutnya kita kurang dengan new O. Nah, new O-nya itu adalah 70. Tutup kurung, kita bagi, buka kurung, S, kita klik nilai S, lalu kita bagi lagi, akar N. Nah, karena di sini menggunakan akar, kita menggunakan rumus SQRT. Nah, yang gini kita klik, lalu kita klik nilai N. Kita tutup kurung, sehingga menjadi seperti ini. Jika sudah, baru kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai T hitung. Karena di sini taraf signifikannya sudah diketahui, yaitu 0,05, maka kita mencari T tabel. Nah, ingat ya teman-teman, di langkah sini tadi, menggunakan rumus T tabelnya itu menggunakan rumus Excel tin V. Nah, berarti kita ketik sama dengan, kita ketik tin V. Nah, yang ini ya. Nah, di sini ada probability dan degrees freedom. Probability-nya itu adalah taraf signifikan ini. Berarti kita ketik 0,05 dan di sini titik koma. Nah, di setiap Excel itu berbeda-beda ya. Kalau di saya itu titik koma. Selanjutnya degrees freedom. Nah, degrees freedom-nya ini tadi adalah derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan itu menggunakan rumus N-1. Karena di sini N-nya 35 dikurang 1, maka degrees freedom-nya adalah 34. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai T tabel. Nilai T tabelnya adalah 2,03. Kita bandingkan nilai T tabel dengan T hitung. Di sini, nilai T hitung lebih besar daripada nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka kita buat kesimpulan di sini. Jadi kesimpulannya, karena nilai T hitung yaitu 0,942 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,032, maka HO-nya diterima. Sehingga rata-rata nilai ujian tertulis siswa adalah kurang dari atau sama dengan 70. Nah, itu saja cara mencari uji T untuk sebuah data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.